Halo. Wow. Hari ini saya telah menelepon Anda semua kembali. Itu karena kami peduli dengan masa depan keluarga Anda. Sudah lebih dari setahun sejak Jiawei lulus kuliah. Keluarga kami cukup pandai dalam segala hal di kota ini. Tapi hanya ada satu anak laki-laki di keluargamu yang dikelilingi oleh keluarga. Semua temanku sudah mendaftar. Kami bahkan tidak memiliki gadis aneh di rumah kami. Ayahmu dan aku sudah muda. Melihat orang lain menggendong cucunya. Menggantung di depan kita setiap hari. Ini adalah sesuatu yang terasa seperti pena di hatiku. Jadi hari ini di rumahmu. Aku hanya ingin membuat janji kencan buta pada Jiawei. Menyelesaikan masalah pernikahan dengan Jiawei. Bu, kapan ibu menjadi kolot seperti ayah? Di umur berapa kamu masih pacaran? Perjodohan sekarang ilegal. Saya membiarkan anak saya menikah. Hukum mana yang Anda kembalikan? Sekarang ada kebebasan dalam pernikahan dan cinta. Apakah Anda ingin jatuh cinta atau tidak? Itu urusan Anda sendiri. Bisakah kamu berhenti membicarakannya? Ya, ayah sebenarnya sedang pergi kencan buta sekarang. Ini terlalu kuno. Jiawei akan menjadi lebih tinggi hanya ketika dia berusia 24 tahun. Apakah masih terlalu dini baginya untuk menikah sekarang? Kizui, aku akan membiarkanmu mendapatkannya kembali. Sudah waktunya Anda membujuk Jiawei. Bukankah itu berarti harus menggunakan kelicikan? Tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jiawei masih muda sekarang. Bagaimana dia bisa menjaga orang lain jika dia sendiri saja tidak bisa menjaganya? Anda keluar sebentar dan saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda lagi. Soalnya, pacar yang kamu cari hanyalah cowok pilihanku. Ayah, katakan saja rumahmu dikelilingi oleh. Kenapa masih melibatkanku? Beraninya kamu membalas? Saya melihat Anda semakin kecil. Ayah, tenanglah. Jiabao, jangan katakan apapun lagi. Kamu juga harus mempertimbangkan perasaan orang tuamu. Kali ini saya mendukung orang tua saya. Oke, kakak 8. Anda sudah menemukan beberapa ide. Saya akan memberi Anda beberapa kata dan saya akan memberi Anda beberapa nasihat. Anda. Oke, lanjutkan. Saya membuat janji dengan teman sekelas saya untuk makan malam. Oke. Berhenti untukku. Tutup mulut ini. Ibumu sangat marah atas apa yang guru pikirkan. Keluar. Ayah, tenanglah juga. Mungkin Jiawei masih muda dan belum ingin menikah. Bagaimana kalau kita diam-diam mendengarkan apa yang dia katakan? Kita juga perlu memahami pemikirannya yang sebenarnya. Oke, mari kita bicarakan. Aku duduk di sini bersama ayahmu hari ini. Tidak ada seorang pun yang kembali ke masalah ini. Lihatlah harta karun api apa yang berasal dari Jiabao. Reuni keluarga tidak berhasil. Oke, ayo pergi. Pilih orang sesuka Anda. Katakan saja padaku setelah memilih orangnya. Siapapun yang ingin Anda pukul, boleh pukul yang itu. Saat pernikahan tiba. Hei Jiawei. Lihat seperti apa dia sekarang. Apakah dia menganggap serius ayahku? Ayah, jangan marah pada mereka. Tubuhmu penting. UPS, saya tidak bisa melihat Jiawei menikah. Apalagi yang saya perlukan dengan tubuh ini? Ayah, kami semua menghormati pilihan Anda. Tapi haruskah kita memberi Jiawei lebih banyak waktu untuk memikirkannya? Bagaimana kalau kita mengadakan pesta kencan buta? Lagi pula aku tidak keberatan. Tak satu pun dari kalian yang bisa membuatku khawatir.
Ayah, Mama. Gadis yang kemudian diajak kencan buta oleh orang tuaku telah tiba. Baik dan benar. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku berangkat dulu. Bu, gadis yang kita ajak kencan buta nanti telah tiba. Baik dan benar. Datang. Demi keturunan keluarga Lin kami, Xiao. Pertama-tama, kita perlu memeriksa apakah penampilan gadis itu cocok dengan penampilannya. Sekolah dasar ini memiliki siswa berprestasi yang lulus dari Universitas Medali Emas. Lalu bagaimana dengan makan keluarga? Lihatlah Jiawei untuk mengetahui apakah itu tipe Anda. Jangan melihatnya. Ayah, mereka bekerja semakin keras, dan harta benda keluarga mereka hilang. Gadis cantik seperti itu tidak akan membiarkanmu fokus. Tidak suka. Di sekolah dasar, pencari jodoh memilih siswa terbaik. Anda bahkan tidak melihatnya. Sudah kubilang aku tidak berani, aku tidak menyukainya. Xian Jiawei, kamu tidak bisa memenuhi kerja keras orang tuamu. Selain itu, Anda akan membutuhkan istri yang baik untuk membantu Anda mengurus harta keluarga yang rapuh ini di masa depan. Saya tidak pernah mengatakan saya akan memiliki urusan keluarga. Haramkah orang tua masih setengah menikah pada usia berapa? Hei, turun, turun. Apa yang telah terjadi? Jadi Tuan Lin sangat tidak bahagia. Mengapa ayah saya menikah dengan saya? Saya baru berusia 24 tahun. Mengapa Anda ingin menikah? Serius, menikah saja. Lagi pula Anda sudah menunggu langkah ini pagi ini. Saya baru saja lulus kuliah dan tidak mengalami stres apapun dalam beberapa hari terakhir. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup? Biarkan aku melepaskanmu dan menikah lagi. Pernahkah saya mendengar bahwa Anda memperkenalkan beberapa hal indah kepada Anda beberapa tahun yang lalu? Tapi Anda bahkan tidak meremehkan betapa cantiknya Anda. Oke, jangan mengejekku. Tuan Xiao tidak membawa wanita cantik bersamanya hari ini. Saya baru saja mengatakan sesuatu, datang dan duduk sebentar. Oke, kalian berdua sudah mendengar semuanya baik-baik saja. Ini adalah orang di sebelah Anda. Saya, Li Lin, adalah anak tertua dari orang terkaya, Lin. Tuan Lin sangat kedinginan. Langkah itu Tuan Lin. Aku sudah bilang padamu untuk datang dan membiarkanmu pergi dulu. Tunggu aku. Oke. Tuan Xiao, Anda sedang bermain, kami berangkat. Jika Anda memang tidak ingin menikah. Jiawei, ayahmu ingin kamu menikah. Maka Anda harus menemukan rumah keluarga tunggal. Atau seorang gadis yang memiliki keterampilan finansial dan bisnis, bukan? Gadis-gadis yang datang ke sini kali ini semuanya cukup baik. Sayang sekali waktunya. Bagaimana jika Anda benar-benar tidak ingin menikah? Saya punya ide bagus. Cara yang bagus. Apakah Anda melihat orang yang baru saja pergi? Dia, belum terlambat, kan? Saya tidak kenal dia. Maka Anda harus memberitahu saya bahwa dia sebenarnya hanyalah seorang remaja. Tapi Anda juga tahu masyarakat ini. Langsung bekerja. Uang ada di tangan untuk bekerja. Apakah Anda tidak perlu mengeluarkan uang? Bagaimanapun, aku pandai dalam hal itu. Tolong tanyakan padaku. Berapa banyak yang kamu inginkan? 200.000. Mengapa Anda merampok 200.000 yuan? Hei ya. Alangkah baiknya jika saya bisa menanganinya bersama Anda seharga 200.000 yuan. Bagaimanapun, kamu adalah yang paling setia. Gadis yang kamu ajak kencan buta akan jatuh. Di mana Jiawei? Aku belum cukup baik. Orang-orang ingin membuatku kesal sampai mati.
Ayah Jiawei memintaku untuk memberitahunya sesuatu di pagi hari. Saya menerima telepon. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan ketika dia keluar. Saya pikir saya akan segera kembali. Apa gunanya keluar pagi-pagi? Tidurlah sampai matahari menyinari pantat Anda setiap hari. Akan ada setan jika terjadi hukum. Kakak kedua, tolong jangan terlalu jahat. Jiawei juga saudaramu. Mengapa Anda tampak menjadi orang yang berbeda sejak menikah? Setiap kali saya berbicara tentang Jiawei, saya merasa ambisius. Apa yang saya katakan itu benar. Tidak perlu sengaja mengarang kebohongan. Oke, berhenti berdebat. Kamu masih berpikir kamu menempatkan ayahku di sini? Semakin bersemangat. Bimbingan belajar semakin berkurang. Kalian semua harus berkata lebih sedikit. Mendapatkan Anda kembali adalah solusi untuk masalah ini. Bukan untuk menciptakan konflik. Tidak ada alasan untuk ini lagi. Aku akan mengusirmu. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di antara Anda yang ingin memasuki pintu orang itu. Ibu dan ayah, apa yang kamu lakukan dan pulang terlambat? Apa kamu tidak tahu aku akan kencan buta denganmu hari ini? Kencan buta. Saya punya pacar sekarang. Apa yang kamu lakukan dan kembali terlambat? Aku ingin tahu apakah ada tamu yang datang untuk kencan buta hari ini? Kencan buta. Saya punya pacar sekarang. Mengapa kamu ingin pergi kencan buta? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Itu membuat kami pergi kencan buta denganmu kemana saja. Di mana orang-orangnya? Bagi Daolong, ini pacarku. Dan kami telah memutuskan untuk menikah. Kanan. Jangan bersemangat. Tidak bersemangat. Mari kita bertanya dengan jelas dulu. Lagi pula, Jiawei telah tumbuh dewasa beberapa tahun lalu. Ini tidak berarti kita harus bertarung jika kita bisa. Lihat. Sejujurnya, saya akan menikah. Marah padaku lagi hari ini. Bagaimana aku bisa membuatmu bahagia? Apa yang dikatakan Jiawei memang benar. Masih bercanda denganmu. Tidak ada lelucon. Kami serius. Bayangan pisau ini. Halo Paman dan Bibi. Namaku Daolong. Itu Jiawei. Diam, siapa yang terburu-buru berbicara denganmu? Mengapa Anda tidak bercermin dan melihat apa yang Anda lakukan? Menurut Anda siapa yang ingin memasuki pintu keluarga Lin kita? Masuk saja, siapapun yang ingin menjadi pahlawan bisa menjadi pahlawan. Aku tidak bilang aku ingin menjadi pahlawan wanita. Keluarga ini dijalankan oleh bibi dan saudara perempuan. Saya bilang akan baik-baik saja jika saya meyakinkan Anda untuk menjalaninya. Karena itu adalah pernyataan yang tidak tahu malu. Saya punya modal. Beritahu kamu. Saya sudah mengembalikan properti keluarga Lin. Apa? Mengapa Anda mengembalikan darah dan daging keluarga Lin kami? Apakah kamu bercanda? Itu kamu. Ini adalah laporan pemeriksaan fisik saya. Coba lihat. Ibu. Telepon dengan cepat. Telepon dengan cepat. Itu benar-benar membuatku kesal. Lin Jiawei. Katakan padaku aku lebih berat hari ini. Aku merasa keluargamu tidak terlalu menyukaiku. Apakah karena aku terlihat jelek? Berikan kembali kepada saudara perempuanmu yang kedua. Seolah-olah kamu ingin memakanku. Anda membiarkan saya keluar dari tim. Saya bisa pergi. Kalian semua mengira aku jelek, kan? Tapi saya hamil tapi tidak ada anak keluarga Lin. Saya belum mengatakannya. Saya belum mengatakannya. Saya belum mengatakannya. Saya belum mengatakannya.
Tapi saya hamil tapi tidak ada anak keluarga Lin. Jika saya pergi, saya tidak akan pernah membuka pintu keluarga Lin Anda lagi. Lin Jiawei. Lalu skandalmu. Saya tidak. Selamat tinggal. Orang dewasa tidak menginginkannya. Anda mencari saya. Kanan. Saya ingin mendiskusikan pernikahan dengan Anda. Bukankah kita sudah menyepakati persyaratannya? Anda pergi setelah Anda melahirkan anak itu. Pernikahan yang aku janjikan padamu. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Saya memikirkannya. Uang dapat dihasilkan. Tapi hubunganku dengan Jiawei tidak dapat menggunakan perusahaan untuk pergi. Jangan menjadi angan-angan. Kamu bisa mengusirku. Jika kamu mengusirku, aku akan menelepon polisi. Saya bilang Lin Jiawei memperkosa saya. Anda, keluarga Lin, ingin saya melahirkan seorang anak. Encerkan bakatmu dan beri aku uang. Dasar bajingan. Bajingan. Bagaimana jika saya mengungkapkan bahwa Lin Jiawei memperkosa saya? Di sisi media, seberapa besar pengaruh yang akan Anda miliki? Lagi pula, keluarga Linmu juga ada di Lin Mansion. Monster berdarah dengan mata. Kamu tidak perlu takut aku akan membunuhmu. Anda bisa melakukan ini. Tapi kamu tidak akan melakukan itu. Apakah itu anak di dalam perutmu? Tentu saja tidak. Jika kamu ingin membunuhku, juga akan merawat anak yang belum menikah. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku seperti ini? Jika terjadi sesuatu padaku, maka sesuatu pasti akan terjadi pada putramu yang berharga juga. Anda mungkin tidak mau. Satu-satunya anak laki-laki di keluarga Lin. Memakai ini terbuka. Halo Jiawei. Anda selalu memiliki nomor telepon. Saya tidak menjawab panggilan Anda. Saya baru saja tertidur. Tidak mendengar. Aku tidak peduli dengan apa kamu tidur. Cepat kemari. Saya tidak di rumah. Lalu lihat siapa aku. Apa yang kamu impikan? Aku akan datang dan menemuimu sendiri. Pergilah 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 sendiri. Aku akan datang dan menemuimu sendiri. Anda benar-benar telah menipu saya selama setengah tahun. Lihatlah ide burukmu. Saya bertengkar dan wanita jelek ini datang ke rumah saya. Bagus sekarang. Sangat bising setiap hari sehingga saya tidak bisa menghilangkannya. Ingin menikah denganku. Kawin. Menikah itu baik. Jika Anda menikah, Anda akan mewarisi bisnis keluarga. Katakan padaku apa yang kamu pikirkan pada awalnya. Apalagi yang bisa saya pikirkan? Bukankah itu untuk membantu Anda menyelesaikan kebutuhan mendesak masyarakat? Sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Kemana uangmu nanti? Uang. Aku akan menyerahkan semuanya padamu nanti. Berhentilah berdebat. Berhentilah berdebat. Anda menyuruh saya membuat pengaturan terlebih dahulu. Meskipun aku tidak menyukai gadis ini. Saudara perempuan ketiga. Tempat tidur rumah sakit Anda telah diatur. Kanan. Jiawei. Di mana pengantin wanitanya? Pengantin perempuan. Dia bilang dia ingin keluar tadi malam. Dia belum kembali. Kenapa kamu masih berdiri di sini dengan bodoh? Cepat dan minta seseorang mencarinya. Ya. Jangan biarkan orang tuamu tahu. Jangan biarkan dia tahu.
Dia sekarang melahirkan sendiri. Ini kekacauan. Lin Jiawei, Anda orang yang tidak tahu berterima kasih. Biarkan aku pergi. Aku beritahu kamu. Adikku meneleponku pagi ini dan berkata dia tidak ingin hidup lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu ingin menyakiti adikku? Kemarilah, apa yang akan kamu lakukan? Hari ini adalah hari besar Jiawei. Sebenarnya berubah. Kenapa kamu belum mencariku dulu? 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 Beraninya kamu menipu ibu mertuamu di keluarga Lin? Aku tidak meragukanmu. Keluar sekarang. Jika kamu tidak keluar dari sini, mintalah seseorang untuk memanggil Anda. Jangan bersemangat. Hal apa saja yang sudah kita urus? Ini bukan tempat untuk berbicara hari ini. Ayo cari tempat untuk menenangkan diri. Bicarakan semuanya dengan jelas. Selalu ada solusi. Buru-buru. Jelaskan padaku akhirnya. Oke. Sekarang kamu menyebut adikku jelek. Mengatakan bahwa keluarga Du kami tidak layak. Saat itu kamu, Lin Jiawei. Mengapa kamu memaksaku melakukan itu pada adikku? Kalian benar-benar selingkuh. Apa yang kamu teriakkan? Apakah ada bukti? Jika Anda memiliki bukti, bawalah agar kami dapat melihatnya. Apakah itu benar? Jika tidak, orang-orang akan menyukai Anda. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda? Bukti. Apakah Anda ingin bukti? Aku beritahu kamu. Saya memiliki Lin Jiawei di tangan saya sekarang. Foto tidak ada orang yang ingin mati. Kamu kentut. Anda mengarang fakta mulai sekarang. Benar-benar memfitnah. Saudari Su tidak bisa memukul siapapun. Pukul sampai mati. Memukul seseorang. Sang Sheng dari keluarga Lin telah meninggal dunia. Tidak bisakah kamu langsung membunuh seseorang? Memukul seseorang. Kamu benar-benar bajingan. Apa yang harus dilakukan? Ayo pergi. Mainkan pertunjukan besar saya. Teriak saja di sini. Sayang sekali. Jangan lari. Jangan lari. Lalu kita. Apakah Anda akan memberikannya atau tidak? Jangan memberi. Ini benar-benar bukan uang. Aku sudah melakukannya dengan caramu. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Saat kamu sudah kehabisan akal. Bahkan uang untuk makan pun tidak. Katanya aku memberimu makan. Sang Sheng, adikmu tidak bisa masuk sekarang. Tidakkah Anda menganggap saya sebagai milik Lin Sanitation? Beri aku waktu beberapa hari. Saudara Shan, jangan khawatir. Saya sudah memberitahu adik saya Do Ying tentang masalah ini. Aku akan melakukannya dengan indah untukmu. Kamu sangat mencintaiku. Pendekatan saya yang menarik sungguh ajaib. Hal ini juga membuat adikmu memiliki suara yang kuat di keluarga Lin. Satu hari, keluarga Lin menarikku ke tubuhnya. Kenapa kamu punya otak seperti itu? Aku tahu masa depanmu. Harta milik keluarga Lin tidak dilindungi dengan tangan. Tapi beraninya kamu bergaul dengan adikku. Anda tidak takut dengan apa yang saya lakukan. Mereka semua berperang melawan keluarga Lin. Lao Fang, ayo kita mati bersama. Hanya dengan begitu kamu akan percaya padaku. Berjalan. Jangan berani. Sekarang saya memikirkan cara yang baik. Sejak anak itu lahir, itu juga bisa diselesaikan sepenuhnya. Saya sedang berbicara dengan Anda tetapi Anda tidak dapat mendengar saya. Atau apakah telingamu hanya untuk melampiaskan amarahmu?
Apa yang kamu? Yo Chao. Siapa yang kembali ketika aku masih ada? Ternyata itu air yang dibuang. Kembalilah untuk makan dan minum lagi. Jaga kebersihan mulutmu saja. Baru saja memasuki rumah Lin beberapa hari yang lalu. Apa tanggung jawab Anda untuk mengatakannya? Kali ini, saya juga menghadirkan kembali seorang anak laki-laki cantik yang berhati lembut. Hei, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apakah nasi lembut Lin enak? Lupakan saja, Jiaki. Lupakan saja, aku kembali sekarang. Harap berhati-hati saat Anda berbicara dengan saya. Anda sekarang adalah menantu perempuan dari keluarga Lin. Bukan ketiga matanya yang menembus angin. Menurut Anda, seperti apa? Oke, berhenti berdebat. Bersihkan ini. Kemudian buatlah lelucon tentang makan lagi. Tidak bisakah kamu mendengarnya? Aku benar-benar membutakanmu. Saya, saudari Hua, adalah anak dari keluarga Lin Anda. Jika itu membuatku marah. Siapa di antara kalian yang tidak mau memberinya udara janin? Percaya atau tidak, saya akan mengalahkan anak itu besok. Biarkan keluarga Linmu mati tanpa keturunan. Keluar dari sini. Anda dapat mengambil kirimannya. Kak, kapan kamu mendiskusikan syuting dengan keluarga Lin? Sekarang bukan waktunya. Tunggu sampai aku melahirkan anak itu. Saat Anda melahirkan bayi dan menggendong bayi di dalam perut, apakah itu palsu? Bagaimana kamu melahirkan? Sejak saya menikah dengan keluarga Lin, saya belum pernah tinggal bersama keluarga Lin. Aku tahu cepat atau lambat, hal-hal tentang perutku akan terungkap. Jadi, saya menemukannya di luar. Apa? Begitu mereka mengetahui anak saya palsu. Minta saja saya untuk menemukan keluarga Lin. Keluarga Lin sudah lama sakit. Tidak melakukan apapun padaku sama sekali. Anda dan saya mengetahui hal ini dengan sangat baik. Bagus. Apapun yang terjadi, tolong ingat sesuatu untukku. Anak-anak kami dari keluarga Lin. Yang kami inginkan adalah properti keluarga Lin. Apakah menurut Anda keluarga Lin itu bodoh? Saya meminta Anda untuk tercengang. Pikirkan baik-baik untukku. Jika saya tidak bisa mendapatkan sepotong kue di keluarga Lin, keluarga Du kami benar-benar akan mati. Orang-orang itu benar-benar akan membakar ibuku sampai mati. Oke, sudah kubilang aku akan membantumu. Itu pasti akan terjadi. Kamu tidak membawaku. Adalah menempatkan diri sendiri. Kita semua berada di perahu yang sama. Oke, Anda tidak bisa berkata apa-apa lagi. Adapun jalan keluarnya, Anda sendiri yang mengetahuinya. Aku berangkat dulu. Kita mengacau. Bukankah anak kecil ini mencoba menyakiti kita dengan kuncinya? Saudara perempuan keempat. Saya menemukan bahwa epidemi fosfor kedelai memang sangat besar akhir-akhir ini. Tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apakah ini membaik atau tidak. Padahal fosfor kedelai terlihat sangat bagus, bukan? Tapi menurutku itu tidak seburuk yang kamu kira. Dan itu juga mengembalikan darah keluarga Lin kami. Jika Anda mampu menanggungnya, tahan saja. Hai kecantikan rumah. Tolong telepon dia dan makan malam bersama. Semuanya baik-baik saja. Semua orang bisa mulai makan. Apakah semua orang memikirkannya? Apakah saya salah minum obat hari ini? Sebenarnya aku tidak seburuk yang kamu kira. Aku hanya marah pada Jia Mei. Jika dia tidak mabuk hari itu. Oke. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Jarang sekali Anda memasak hari ini.
Mari kita coba juga keahlian Doupos Horus. Katakan sesuatu yang membahagiakan. Melihat bahwa Anda bisa hidup harmonis. Saya sedikit lega. Di mana ibumu dan aku? Pergilah ke museum bersamamu dan hiduplah sebentar. Aku akan menjadi anak ayam untuk saat ini. Saya serahkan pada kalian bertiga untuk mengurusnya bersama. Ya, Jiamei juga telah tumbuh dewasa. Kita juga harus melepaskannya. Biarkan Jiamei pergi dan menemui keluarga kandungnya sendiri. Ya, baru saja dimulai. Jiatong dan Jiamei, Anda harus membantu kakak perempuan tertua Anda. Kita perlu mengurus beberapa pekerjaan bersama-sama. Saya ingin pergi juga. Saya merasa tidak bisa bermalas-malasan. Prioritas pertama Anda sekarang itu untuk melahirkan garis keturunan keluarga Lin. Pekerjaan ini, bicarakan itu nanti. Saudara Shan, Andalah yang pintar. Untungnya, saya tidak menentang keluarga Lin. Sekarang aku dan adikku, semuanya dianggap serius oleh keluarga Lin. Ini lebih dekat dengan rencana. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Kakak perempuanku sama sepertimu. No. Aku akan menemui pamanku Linde besok. Biarkan dia melakukan pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Akankah dia berjanji padamu? Andalkan saja pengetahuan saya yang tak terukur 3 inci. Ditambah kemampuan aktingku. Saya pasti bisa memikirkannya. Seberapa berkembangkah orang ini? Jangan lupa menjadi pintar. Selama kamu patuh dan melakukan apa yang diperintahkan padaku, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mari kita doakan saudara Shan bersama-sama. Kesuksesan awal. Keluarga Lin yang unggul datang dan bersorak. Ayo angkat. Paman, untuk apa kamu di sini? Apakah kamu sudah mati? Datang dan lihat bagaimana keadaanmu. Datanglah segera setelah itu datang. Apalagi yang kamu paksakan? Katakan itu. Apa yang sedang terjadi? Paman, kamu lihat. Sejak saya meminta Linlin Enterprises bangkrut, saya selalu melakukan hal-hal serius. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Datang ke sini. Lihat apa yang bisa saya lakukan. Sebaiknya aku memberimu kesempatan. Melakukan pukulan. Kalau begitu lupakan saja. Miao kecilku. Statusmu. Aku bahkan tidak ingin melawanmu. Statusmu. Saya khawatir saya tidak bisa menyimpannya. Paman, saya tahu apa yang saya lakukan sebelumnya. Menghancurkan hatimu. Tapi saya telah mengubah cara saya. Kamu hanya melakukannya demi orang tuaku. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Darah lebih kental dari air. Kita adalah keluarga. Berhenti bertingkah di depanku. Saya belum mengetahui kebajikan Anda. Ini hanya masalah mengandalkanmu untuk mati. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu ingin mencintaimu? Kamu sangat berharap. Apa yang kamu tunggu? Siapa itu? Ini Jiaweiku. Kenapa kamu di sini? Sangat terlambat. Anda belum pulang selama beberapa hari. Dengarkan kakak perempuan tertua. Anda bekerja lembur sangat larut setiap hari. Saya khawatir tubuh Anda tidak akan mampu menanggungnya. Datang dan sampai jumpa. Aku juga membawakanmu kue beras rebus favoritmu. Sudah makan? Kamu kembali dulu. Sekarang sudah larut. Anda memperhatikan keselamatan. Tidak apa-apa.
Saya akan menunggu sampai Anda selesai makan sebelum berangkat. Jia Wei, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu begitu membenciku? Aku tidak membencimu. Hanya saja beban kerja pada periode ini terlalu berat. Saya juga sangat sedih. Lalu bisakah kamu melihat? Kami adalah suami dan istri. Aku masih mengandung anakmu. Kembalilah bersamaku. Tunggu sampai aku melahirkan. Aku akan bekerja keras di perusahaan bersamamu. Bangun. Jia Wei, kenapa kamu di sini? Aku akan pergi ke rumahmu untuk mencarimu. Katakan saja Anda sudah berada di kantor sepanjang waktu. Saya datang. Minum teh. Bangun. Ada apa denganmu datang kepadaku? Tidak ada yang terjadi. Yaitu, aku agak tegang akhir-akhir ini. Ingin melihat sepupuku yang kaya. Bisakah saya mendukung Anda? Anda datang kepada saya setiap hari. Apakah kamu juga malu? Pria yang bermartabat. Ketimbang agresif. Ingin mewarisi dari orang lain. Ah, oke. Saya datang hari ini. Bukankah aku mendengar kamu memberiku bonus? Setiap kali kamu datang kepadaku, tidak ada hal baik yang terjadi. Jia Wei, kenapa kita semua bisa menyentuh air? Benar? Betapa memalukan bagiku untuk mengatakan ini. Saya tidak datang ke sini hanya karena saya ingin. Apakah Anda mengatur posisi untuk saya? Saya bisa menghidupi diri saya sendiri dengan tangan saya sendiri. Saya tidak bisa melakukan ini. Bisakah aku menjadi kakak perempuan? Tidak menginginkanku. Kamu sangat tidak berperasaan. Yang saya maksud sebenarnya bukan kesan positioning. Tapi jika kamu tidak membantuku hari ini, apa yang telah saya lakukan? Tinggalkan aku sendiri. Zhao Xi adalah orang yang ambisius. Mudah untuk kita manfaatkan. Itu benar. Kami membutuhkan seseorang seperti Zhao Xi. Datang dan bukalah pintu keajaiban sementara bagi kami. Kita bisa mulai dari minat dan hobinya. Bukankah dia suka golf? Kita bisa mengadakan turnamen golf. Undang dia untuk berpartisipasi. Itu benar. Kita juga bisa menciptakan beberapa ilusi. Misalnya, kami menjebak Lin Jiawei. Biarkan dia salah mengira bahwa kami ikut campur dalam kasus Lin Jiawei. Dengan cara ini, dia akan menjadi lebih bisa percaya kepada Tuhan. Lalu bimbing dia perlahan. Biarkan dia mengetahui potensi bahaya grup Lin. Janjikan dia lebih banyak masukan dan kekuatan. Dia pasti akan mati demi Tian Yanyu kita. Dia sudah peduli padamu. Aku juga peduli sekarang. Saudara ipar, cuacanya sangat bagus hari ini. Saya tidak tertarik bermain golf bersama kami. Oh, apakah kamu tidak mengundangku? Ya, saya secara khusus mengundang Anda ke sini. Hanya ingin berbicara denganmu. Saudara ipar, Anda tahu Lin S Enterprise selalu menjadi raksasa bisnis di sini. Namun baru-baru ini, tampaknya ada beberapa faktor. Maksudmu? Ya, Lin Group mungkin menghadapi beberapa ancaman baru-baru ini. Jika Anda bergabung dengan kami, menghadapi ancaman ini bersama-sama, dapat melindungi kepentingan kita. Saya tidak begitu mengerti. Tidak masalah. Kita bisa bicara pelan-pelan. Kakak ipar kedua, tahukah Anda bahwa suami saya Lin Jiawei mengambil alih industri Lin? Seberapa besar ancaman yang ditimbulkannya bagi Anda dan saya? Lin S adalah lokasi bisnis yang besar.
Setelah Lin Jiawei mengambil alih, dia pasti akan mencoba segala cara untuk memperluas dan mempertahankan signifikansi bisnis. Maka Anda dan saya akan menjadi sasarannya. Jadi kita tidak bisa duduk diam dan menunggu. Jangan percaya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kami ingin bersatu mengucapkan selamat tinggal pada ente. Tangani Lin Jiawei bersama-sama. Lin Jiawei bukan tipeku. Anda harus bisa mengetahuinya. Dan ambisimu. Lin Jiaqi telah menyadarinya sejak lama. Jadi sekarang kita harus membuat beberapa perbandingan. Karena aku paling mengandalkanmu. Saya perlu memikirkannya. Guru Yo, tahukah kamu, sekarang banyak konflik di dalam perusahaan Lin. Kita harus memanfaatkan sepenuhnya kontradiksi-kontradiksi ini. Hal ini dapat melemahkan kekuatan mereka. Maksudmu, kita dapat melakukan hal ini dengan menciptakan kontradiksi internal untuk menghadapi dirimu sendiri. Ya. Tetapi, pertama kita perlu memahami keberuntungan mereka. Hanya dengan cara ini kita dapat menciptakan konflik dengan cara yang tepat sasaran. Hal ini akan melemahkan kekuatan mereka. Dan, kita dapat mengeksploitasi kontradiksi-kontradiksi ini untuk memenangkan kekuatan mereka. Bagi mereka yang menyaksikan bisnis tersebut, jadikan itu permainan yang sukses. Rencana ini bagus. Menurut saya, kita harus merencanakan dengan hati-hati. Kapan ini? Apakah menurutmu kakak kedua menganggapmu serius? Begitu orang tua itu mendelegasikan kekuasaan. Beberapa dari kita, apakah masih ada hari baik yang tersisa? Saya benar-benar tidak bisa melihatnya. Hatimu, semua tentangku. Keluarga Ling dan Lin Jiawei lah yang menyebabkan hal ini padaku. Tahukah kamu? Orang tua itu selalu sangat menyayangi Jiawei dan kakak perempuan tertuanya. Tetapi memberikan sebagian besar hak. Serahkan semuanya pada Lin Jiawei. Tahukah Anda mengapa ini terjadi? Saya tidak tahu. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Sebenarnya, kata-kata di balik ini sederhana saja. Linde sama denganku. Saya melihat lukisan giok Anda di atas kertas. Dia tahu. Kamu selalu ingin membaca. Universitas. Dan Lin Jiawei. Anda. Apa yang harus dikatakan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya padamu. Kamu perlu mengerti. Grup Lin adalah milik Anda. Kita perlu bekerja sama. Hanya dengan begitu grup Lin bisa menjadi milik kita. Kamu pria berjanggut. Jangan bicara padaku dengan nada seperti ini. Kamu tahu, untuk mencapai tujuan tersebut, saya bisa mengabaikan penilaian Anda. Hak-hak mereka, kekayaan mereka, status mereka, cepat atau lambat semuanya akan menjadi milikku. Jangan menatapku dengan munafik. Sebenarnya kita sama. Seperti kata pepatah lama. Bukan sebuah keluarga. Jangan memasuki rumah. Berikutnya, Anda hanya perlu berada dalam keluarga. Membuat serangkaian hal. Kalian semua dengarkan aku. Setelah Lin Jiawei memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan, aku akan memotong kalian semua. Apa? Jiai, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa Jiai berkata seperti itu? Apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan padanya? Apa yang saya katakan itu benar? Anda sebaiknya bersiap. Berdiri diam.
Yakinkan kami dan kami akan memiliki kesempatan. Pulanglah padaku. Saya tidak percaya. Kami semua adalah saudara kandungnya. Kitalah yang paling mengenalnya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mungkin masih ada pihak yang memicu pertikaian. Kakak benar. Kakak kedua. Apakah Anda telah tertipu? Ini jelas seseorang yang mengincar keluarga Lin kami. Kita semua tidak bisa dibodohi. Aku tidak pernah memikirkannya. Untuk mengendalikan grup Lin, saya juga tidak memiliki kemampuan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kakak perempuan tertua saya telah mengatur dirinya sendiri. Jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa saya lakukan. Oke, berapa kamu? Mereka telah berada dalam kelompok yang sama sejak kecil. Mungkin kalian bersekongkol untuk mengusirku. Semua usahamu di rumah ini sia-sia. Apa yang kamu katakan? Saya ingin bersulang untuk saudara Shan. Terima kasih kepada saudara Shan karena telah membawa saya ke grup Lin. Saya juga berharap kami dapat memenangkan trofi di masa depan di grup Lin. Untuk tujuan kita bersama. Bersulang. Saya tidak menyangka. Anda sangat tidak bermoral untuk mencapai tujuan Anda. Bukankah kamu orang yang seperti itu? Untuk mencapai tujuannya, Anda juga harus peduli dengan adik kandung Anda. Sebagai objek. Jangan bicara tentang siapa yang harus ditangkap. Sederhananya, kami menyebutnya hubungan kooperatif. Terus terang, itu hanya satu tujuan. Selama kita memutuskan hubungan antara saudara Lin, grup Lin adalah milik kita. Saya ingin tahu apakah Anda akan melakukannya di masa depan. Tidak akan. Saudara Shan, jangan khawatir. Kepada seseorang sepertimu, bagaimanapun juga, kalian adalah dua saudara laki-laki dan perempuan. Anak dalam perut adikku adalah kamu. Kamu juga memanfaatkan adikku. Anda juga tidak tahu. Sama seperti saudara perempuanku. Anda menyukainya. Jiang Wei. Ada apa denganmu? Mengapa Anda merasa ada sesuatu yang ada dalam pikiran Anda? Saya tidak perlu khawatir. Ada apa denganmu? Mengapa Anda merasa ada sesuatu yang ada dalam pikiran Anda? Saya bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Kamu bisa memberitahuku. Mungkin saya bisa membantu Anda memikirkan sesuatu. Tidak apa-apa, hanya beberapa hal di tempat kerja. Kamu tahu, saya selalu memiliki harga diri yang rendah. Merasa aku tidak cukup baik untukmu. Saya sadar diri. Tapi sejak aku akrab denganmu, kamu membuatku merasa penampilan seseorang sepertinya tidak terlalu penting. Aku tahu, selain lingkungan tempat tinggal saya yang baik, saya dalam suasana hati yang baik di tempat kerja. Jiang Wei, jangan berpikir begitu. Kamu unik. Itu kamu yang aku cintai. Saya menyukai kekuatan dan kelemahan Anda. Karena kamu adalah kamu. Terima kasih. Kamu sangat baik padaku. Aku tidak butuh upahmu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Jiang Wei, jangan sedih. Semuanya akan terpecahkan. Selama ini, aku sudah berusaha menerimamu. Tapi aku sangat butuh waktu. Jiang Wei, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku tahu, kamu anak yang baik. Anda hanya perlu waktu dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Aku akan selalu ada di sampingmu. Saya yakin kamu bisa melakukannya.
Kamu benar-benar membiarkan aku melihat sisi lain dari dirimu. Kakakmu dan sepupuku bertemu di perusahaan. Sungguh sulit bagiku untuk menerimanya. Apa yang terjadi? Apakah ini serius? Saya senang bisa memenangkan penghargaan tersebut. Irama simpul tongkat tarik. Pengabaian total terhadap kepentingan perusahaan. Saya akan meluangkan waktu untuk menasihati saudara saya dengan benar. Jangan khawatir. Saya tidak ingin memikirkan seberapa besar kontribusi mereka terhadap perusahaan. Saya hanya berharap mereka akan terus berusaha. Terima kasih. Ayo makan. Kakak ketiga. Saya menghargai kepemimpinan dan keahlian Anda. Berharap memiliki kesempatan untuk menjadi tindakan Anda. Siap melayani Anda. Mengapa menurut Anda demikian? Karena aku merasa ingin bekerja sama denganmu. Saya bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan berolahraga. Anda juga dapat mempelajari lebih banyak hal. Pada saat yang sama, saya berharap dapat lebih memahami kebutuhan Anda. Lebih baik bekerja sama dengan pekerjaan Anda. Ini adalah ide yang bagus. Lalu apa kelebihan atau kelebihan Anda? Bisakah kamu menunjukkan potensimu padaku? Saya memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik. Pandai mendengarkan dan memahami kebutuhan orang lain. Saya juga sangat memperhatikan detail. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Selain itu, saya tertarik pada angka, data, dan analisis. Kemampuan untuk mendapatkan manfaat. Dapat memberi Anda saran dan pendapat yang berharga. Kualitas-kualitas ini memang penting. Maka Anda bersedia dan serikat Anda bersedia. Hanya gelombang. Saya suka berteman dengan orang pintar. Materi dan informasi terkini. Kita semua adalah bagian dari semangat yang sama. Fokuskan energi pada semangat yang konsisten. Cara yang berbeda. Menunggu kabarmu. Terima kasih. Aku tidak akan benar-benar jatuh cinta pada Lin Jiawei, kan? Tidak mungkin. Bahkan jika aku benar-benar jatuh cinta pada Lin Jiawei, dia juga tidak akan menyukaiku. Saya ingin memiliki keluarga tanpa keluarga. Kalau soal penampilan, tidak ada penampilan. Mungkin mereka juga hanya memanfaatkan saya. Pada akhirnya aku bukan dandan. Tidak mungkin. Mereka hanya memanfaatkan saya. Pada akhirnya aku bukan dandan. Bulan terang menyapu tanah. Masuk. Ibu. Cepat habiskan semangkuk mie ini. Ini benar-benar aku masak sendiri untukmu. Kamu sekarang adalah menantu perempuan keluarga Lin kami. Aku tidak peduli apa kata orang lain. Saya ingin menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ibu mertua. Kamu telah memasuki rumah keluarga Lin kami. Itu adalah orang-orang dari keluarga Lin kami. Aku akan memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Ini terjadi apa? Jiawei telah menindasmu. Tidak. Hanya saja saya hari ini tidak terlalu enak badan. Kamu demam. Kamu tahan dulu, aku akan segera memanggil dokter. Ibu, kamu baik sekali padaku. Sedangkan aku sengaja memicu pertentangan. Tujuan sebenarnya saya datang ke keluarga Lin. Apakah harus memberitahunya? Anda, kamu, Anda, ibu, kakak perempuan dan kakak ipar, kalian semua kok datang? Saya cuma sedang flu ringan. Tidur 2 hari saja akan sembuh. Anak, saya baru saja mengatakan itu. Kita adalah keluarga.
iya. Orang tua Yingying sudah bilang, kita nanti akan menjadi satu keluarga. Kedengarannya bagus. Ibu bisa seperti ini bahkan di mata orang luar. Tapi kenapa kotoran itu bersikap buruk padaku? Lin Jiawei, kalian berdua hebat. Pasti akan menyentuh perasaan, kan? Kita lihat saja nanti. Yah, bukannya cuma pilek kecil saja. Kamu sendiri kok sampai tegang begitu? Yang seharusnya gugup adalah anak di dalam perut. Kamu, sungguh, Anda mengajar seperti ini. Benar-benar orang yang berdarah dingin. Urusan keluarga Lin, kamu sama sekali tidak belajar apa-apa. Tidak mau mengajar. Ayah terlalu berlebihan. Oh iya. Itu. Dia belum kembali. Ayah. Lembur di perusahaan keluarga. Saya sudah menelpon dia. Tidak apa-apa. Saya sebentar lagi selesai. Lagi pula. Ayah sedang di sini semua. Ah. Anda sedang hamil sekarang. Harus memperhatikan kesehatan tubuh. Hati-hati dengan anak. Kalian sedang melakukan apa? Menyingkir. Apa yang terjadi dengan adik bayi kalian? Apakah tidak ada lagi orang di keluarga Du yang bisa kalian bully? Aku punya bayi dan juga seorang kakak laki-laki. Meskipun kita tidak punya uang dan tidak ada masalah, kita adalah orang biasa. Kamu ini pergi melihat. Kamu juga tidak melihat ini tempat apa. Tidak ada hubungannya denganmu untuk bersikap liar. Aku pikir kamu salah paham. Saya hanya agak khawatir tentang Tongmu. Sedikit bersemangat. Jangan kira kamu sudah masuk ke perusahaan keluarga Lin. Orang-orang semua jelas tentang seperti apa dirimu. Melepaskan. Kita semua orang sebanyak ini ada di sini. Saya yakin dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Kakak laki-laki. Di sini tidak ada yang menindas saya. Orang tua. Kalau begitu, kita keluar dulu saja. Biarkan kakak dan adik itu berbicara dengan baik-baik. Ayo pergi. Bukan. Aku bilang, sebenarnya kamu kenapa sih? Bagaimana kamu bisa berdiri bersama seluruh keluarganya? Apakah kamu ingin merusak hal baik yang terjadi padaku? Tidak ada. Hanya setelah beberapa bulan bersama-sama. Saya merasa orang-orang di keluarga Lin cukup baik. Selain Lin Jiatong itu. Kalian semua baik-baik saja. Apa bagusnya? Kamu sekarang terlihat seperti ini. Biarkan Lin Jiawei itu datang menatapmu sebentar. Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri di cermin sekarang? Kamu bagaimana bisa menanggung kerugian mereka? Bukankah keadaan saya sekarang ini disebabkan oleh kalian? Apakah kamu menganggapku seperti adik perempuanmu sendiri? Saya benar-benar menyesal telah ikut arus dengan kalian. Kalian saling memanfaatkan. Karena saya tidak tahu. Bahkan sopir keluarga Lin pun tidak memiliki ponsel. Bahkan sopir keluarga Lin pun tidak punya waktu. Kehidupan kalian. Alang. Kamu belakangan ini cukup kooperatif dengan saya, kan? Bekerja sama. Saya masih harus bagaimana bekerja sama dengan kalian? Saya menyadari segala sesuatu yang kalian lakukan sekarang. Bukan juga untuk membantu AWI. Saya benar-benar menyesal. Pada saat itu menyelesaikan kasus kalian. Saya akan segera pergi. Bukankah ini karena kamu sendiri yang ingin melakukan sesuatu untuk Jiawei? Dulu kalian yang bilang akan membantu Awei melepaskan diri dari belenggu nasib buruk. Tapi sekarang, kalian beberapa bergabung bersama. Berbagai gerakan kecil di dalam perusahaan. Berdiri di posisi 3 untuk menarik pemain.
Kalian sebenarnya ingin melakukan apa? Saya sampai sekarang masih tidak tahu. Jangan berspekulasi sembarangan. Saya hanya ingin berjalan sedikit lebih dekat dengan rekan kerja di perusahaan. Lagi pula, saat itu di tempat pekerjaan lokal, perbuatanmu, kita semua memiliki kesamaan. Jika kamu menemani kami, itu kamu. Jika tidak ingin kakek tahu urusan saya di kemudian hari, itu aku sendiri. Pertempuran pelatih. Kamu juga bukan orang baik. Kamu sebagai sepupu laki-laki Ah Wei. Tapi kamu tidak pernah membantunya. Sebaliknya, menggunakan semua intrik terhadapnya. Memeras dia. Kamu juga ikut banyak urusan keluarga Lin. Mendaki gunung mudah, turun gunung susah. Kamu naik ke kapal kami. Jangan pikir untuk pergi ke sana. Kamu, aku, dan Jiawei selalu bersama sejak kecil. Belum mengerti. Kamu bukan orang yang tahu bersyukur. Seperti saya. Tidak ada wanita bersama. Perhatikan kata-katamu. Siapa yang sejenis denganmu? Kalian menggunakan seorang wanita jelek. Membawa seberapa besar kerugian kepada Ah Wei. Sekaligus membuat seluruh keluarga Lin tidak tenang. Kalian sengaja memprovokasi urusan kakak kedua. Jangan bilang aku tidak tahu. Kamu tahu lalu kenapa? Kamu juga seharusnya menjadi seorang pahlawan. Jika saya memberitahu Jiawei tentang hal ini, dia tidak berani berkata lagi. Apakah kamu kembali mengancamku? Kita tunggu dan lihat. Kamu masuk buat apa? Saya bisa melakukan apa? Aku datang ke sini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku tidak ada hubungannya denganmu. 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 Urusan Anda di dalam. Belum sampai giliran kalian memeriksa tangan. Saya sedang sibuk sekarang. Pergi keluar. Kakak perempuan kedua. Aku benar-benar merasa tidak adil untukmu. Pikirkanlah. Hanya dengan kemampuanmu. Kakak perempuan ini masih ada kakak perempuan ketiga. Siapa yang bisa menandingi kamu? Kamu bilang begitu, kan? Kakek merasa sama sekali tidak menebak ini dengan benar. Semua kekuasaan ini sama sekali tidak memperhatikanmu. Aku sedang meragukan semuanya. Apakah keluarga Lin? Katakan selesai lalu langsung keluar dari sini. Pikirkan tentang Wang Xiaosong itu. Belum menikah. Aku bahkan tidak tahu sedang memikirkan apa. Kalau itu setelah menikah, apakah kamu masih punya kedudukan di keluarga Lin? Awalnya, kakek memang tidak menyetujui kakak ipar kedua. Pikirkanlah. Kakek bagaimana memperlakukan Zhao Shi. Kamu sedang mencoba memanfaatkan aku untuk memecah belah. Apakah kamu merasa kamu berada di sini? Bisa mendapatkan keuntungan apa? Aku tidak punya. Aku tidak ingin mendapatkan apapun. Saya benar-benar memikirkanmu dan Zhao Shi. Bagaimanapun, saya orang luar. Terserah padamu. Pergi. Silakan masuk. Ketua Lin. Kamu kok datang? Kamu tetap memanggilku kakak, ya. Bagaimanapun, kita semua adalah satu keluarga. Katakan, ada apa kamu mencariku? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin mengajakmu ngobrol sebentar. Kita baru saja membicarakannya.
Kita adalah keluarga. Kata-katanya agak blak-blakan. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang saja. Aku berbicara agak terus terang. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang saja. Kamu bilang, saya tahu adik perempuan saya agak jelek, baik dalam hal keluarga maupun penampilan. Semua itu tidak layak untuk keluargamu, keluarga Lin. Tapi jika Lin Jiawei tidak melakukan hal-hal itu di awal, juga tidak akan ada pencapaian hari ini. Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Baru saja kamu juga mengatakan itu. Kamu orang yang bicara langsung. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan dengan jelas dan tegas. Sejak adik perempuan saya menikah ke keluarga Lin, rasanya seperti menjadi orang yang berbeda. Lin Jiawei sepertinya karena penampilannya ini tidak lebih baik daripada keluarga. Kamu bisa nggak membicarakan ini dengan Lin Jiawei dengan baik? Karena sudah menjadi kenyataan. Kalau begitu kamu harus menerimanya, kan? Selesai begitu saja. Masih ada satu hal. Aku benar-benar tidak tahu apakah seharusnya mengatakan atau tidak. Ceritakan padaku. Aku dengar, nih, belakangan ini Zhao dan pasangannya sedang melakukan sesuatu. Peristiwa yang tidak termasuk dalam kelompok Lin. Belakangan ini Zhao dan pasangannya sedang melakukan sesuatu. Peristiwa yang tidak termasuk dalam kelompok Lin. Sebenarnya saya tidak tahu untuk apa itu. Tapi ada satu hal yang saya yakin. Dia peduli dengan hak-hak yang diberikan Nyonya Tua kepada setiap orang. Masih ada. Katakanlah, mau memanggil saya ada apa? Tidak apa-apa. Bukankah wajar bagi seluruh keluarga kita untuk makan bersama? Siapa yang menjadi keluargamu? Adalah anak-anak keluarga Lin kami. Tak heran memang putri bangsawan. Omongannya kamu masih seperti ini ceroboh. Tapi sebenarnya saya memanggilmu hari ini karena alasan lain. Kurangi bicara kosong di sini. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan segera. Kalau ada kulit, cepat dilepas. Aku tahu kamu meremehkanku. Tapi menyukaimu adalah hakku. Cepat tutup mulutku saja. Orang sepertimu ngomong juga nggak bercermin dulu. Lihat sendiri apa yang kamu punya. Kamu harus mendengarkan aku dengan baik. Bukti bahwa adik laki-laki kamu Lin Jia melakukan hal-hal yang saya tidak mengerti. Semuanya ada di tanganku. Jangan kira dia lebih banyak dariku hanya karena dia dibandingkan dengan adik perempuanmu. Sekarang lapor polisi. Masih bisa aku tunjukkan buktinya padamu. Brengsek. Orang ini sama sekali tidak layak hidup di dunia ini. Kalian berdua sungguh tidak berbakti. Mengapa aku bisa melahirkan anak-anak yang begitu rendah? Benar-benar garis keturunan yang membanggakan. Dan kamu, Ying-Ying. Meskipun keluarga kami agak miskin, tapi kita punya negara. Sejak kecil, bagaimana aku mendidikmu? Kenapa kamu sama seperti dia? Tidak belajar dan tidak memiliki keahlian, pura-pura melakukan hal yang merugikan orang lain. Tidak apa-apa, ayah. Saya tidak ikut sama dia melakukan hal-hal jahat. Aku benar-benar menyukai keluarga Lin. Diam. Apa jasa dan kemampuan keluarga kami? Bisa memanjat pohon besar keluarga Lin. Ying-Ying, ceritakan padaku. Anak dalam perutmu benar-benar milik keluarga Lin? Masih tidak percaya kalau kamu salah. Kamu menunjukkan semuanya padaku. Kamu menaruh semua bebanmu padaku dan adikku. Kita lakukan ini. Bukan untuk masa depanmu agar kamu memiliki wanan yang baik. Tapi kamu pikirkan perlahan-lahan. Aku memang akan melakukannya.
Saya tidak akan ikut campur dalam urusan kalian. Baiklah, kamu sudah datang. Percayalah, saya tidak sungkan. Ada apa? Kamu ingin memukulku tapi tidak bisa. Benar-benar mati mendadak. Kalau mau memarahi saya seperti itu, coba pikirkan urusanmu sendiri dulu. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu memberi kami berdua sebuah keluarga yang baik, apakah kita sampai menjadi seperti ini sekarang? Kamu sudah datang. Kamu sekarang sakit sampai-sampai aku agak tidak mengenalimu. Diamlah. Perasaanmu seperti menikah besar tapi memiliki istri kecil. Kamu sudah merawat dirimu sendiri. Aku selalu percaya padamu. Ying, aku tanya kamu sekali lagi. Anak yang ada dalam kandunganmu sebenarnya siapa? Ying, cepatlah. Satu suara demi satu suara. Kamu menganggap aku sebagai bagian dari keluarga Zhang. Kamu ini orang. Kamu benar-benar orang yang mau mengalah. Ying, kamu jangan memikirkan hal ini lagi. Aku tidak ingin memikirkan hal ini lagi. Ying, kamu jangan 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 memikirkan hal ini lagi. Apakah ini benar milik keluarga Lin? Negaraku tercinta. Hari ini kita harus mengurus urusan rumah. Berbicaralah dengan baik. Ngomong apa? Kakak kedua, apakah kamu gila? Kamu tidak tahu apakah Jia Heva baru, kan? Sepanjang waktu, kami selalu berada di bawah bimbingan ayah. Harus memikirkan gambaran besar dan mengutamakan kepentingan umum. Kalian malah baik-baik saja. Sekarang ayah dan ibu baru saja pergi, kamu langsung datang. Kamu sebaiknya datang segera. Sebenarnya kamu ingin melakukan apa? Kalian seharusnya paling mengerti apa yang kami inginkan. Sepanjang waktu, seluruh keluargamu tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah menikah, semua orang menganggap saya tidak berguna. Status saya di rumah ini bahkan tidak sebanding dengan seorang pengasuh. Ayam mati. Diamlah. Di sini tidak ada tempat untukmu berbicara. Kamu sebenarnya tidak memiliki hak bicara di rumah ini. Apa yang kamu lakukan sendiri, kamu sendiri yang tidak jelas dalam hatimu. Bertahun-tahun kamu melakukan apa saja selalu merugi. Orang tua tidak cukup baik padamu? Kakak mengatakan begitu tidak benar. Kalau memukul anjing, tetap harus bersikap manusiawi, kan? Begitu bertahun-tahun, keluarga Zhao memang tidak begitu jujur. Menjadi orang juga tidak seperti Wang Xiaosong dan kuda. Tidak disukai orang juga sangat normal. Apa maksudmu, keluarga Lin? Meskipun kami tidak bermarga Lin, tetapi beberapa tahun terakhir terkait urusan keluarga Lin, kami bekerja dengan tekun dan berdedikasi. Meski tak punya jasa, tetap mendapat kerja keras. Kenapa kamu tidak membagi air putihnya? Keluarga saya bahkan belum menikah. Jadi tidak ada hak untuk mengandalkan kalian dalam menuntut hal yang pragmatis. Tapi saya percaya pada situasi hari ini. Itu adalah sesuatu yang ingin dilakukan Paman Lin. Ada apa? Aku akan membuat keputusan setelah kembali. Kamu bilang kakek tua ini. Kenapa tiba-tiba pergi keluar? Ini sedang menguji kita, kan? Menguji apa? Kamu benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Jia Wei sekarang sudah menjadi hitam. Dan wanita jelek itu sudah memiliki darah keluarga Lin. Mereka pergi keluar untuk membantu kakak perempuan memasang.
pertumbuhan Jia Wei. Di masa depan, usaha keluarga Lin pasti akan menjadi yang paling sukses dimiliki oleh Jia Wei. Kalau begitu sepertinya kita benar-benar harus memanfaatkan waktu dengan baik. Bertindak. Jika suatu hari, kakek benar-benar membuat pilihan seperti ini, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Sepertinya kita harus mencari jalur yang mudah menyelesaikan masalah sulit ini. Selain itu, sudah begitu lama tidak mendapatkan bonus sama sekali. Selain makan, minum, dan berjudi. Selain itu, kamu tidak bisa apa-apa. Kenapa aku menerima ini lagi? Apakah saya tidak berbuat apa-apa? Ayahmu selalu menekanku di mana-mana. Masalah perusahaan juga. Semua dikendalikan oleh kakak perempuanmu dan suaminya. Saya ingin melakukan apa? Saya juga tidak bisa melakukannya. Kamu memang orang yang tidak berguna. Kita semua bagaimana bisa buta cinta sama kamu? Halo. Tunggu sebentar. Nanti saya akan menelponmu. Pasti itu hantu rubah yang meneleponmu lagi, kan? Apa rubah itu yang menelepon? Aku pergi minum. Kenapa? Aye Wei. Apakah kamu menyadarinya? Belakangan ini perusahaan terasa agak aneh. Saya tidak menemukan apa-apa sejak Xiao Bieshan dan Du Wucai datang ke perusahaan. Orang-orang ini juga tidak sopan sama sekali. Sama sekali tidak menganggap saya sebagai bos besar. Bagus. Saya melihat mereka bekerja dengan cukup giat setiap hari. Juga tidak ada obrolan santai atau apapun. Mereka, akhir-akhir ini saya cukup dekat dengan beberapa kepala departemen ini. Hal-hal yang dilakukan sebelumnya dengan mereka sangat erat. Mereka semua sangat sibuk. Akhir-akhir ini saya cukup dekat dengan beberapa kepala departemen ini. Orang-orang yang sebelumnya berselisih dengan mereka semua sudah diganti secara resmi untuk bekerja. Di belakang layar, aku masih tidak tahu mereka sedang melakukan apa. Tenang saja, kakak. Mungkin kamu terlalu berpikir. Bagaimanapun juga, kita semua keluarga, kan? Tidak apa-apa. Adik laki-lakiku yang lucu. Hati manusia sulit ditebak. Sekarang kekuasaan Xiao Bieshan semakin besar. Dia tidak menganggap siapapun. Lihat mata mereka berdua. Mata bagaimana? Mata adalah jendela jiwa. Dapat melihat peristiwa dalam hati seseorang. Kakak perempuan, apakah kamu sedikit membesar-besarkan bahaya? Sejak kemunculan Du Wucai, buat keluarga kami tidak tenang. Pertama-tama membuat keributan di lokasi pertunangan. Kemudian membuat keluarga kami tidak harmonis lagi. Di mata orang seperti ini tersimpan rasa takut dan benci yang mengejutkan. Tidak bisa tidak waspada. Tidak bisa tidak waspada. Kakak sepupuku, kenapa kamu datang? Jadi tidak ada di rumah? Dia tidak di rumah. Mereka di perusahaan. Mereka di perusahaan. Kamu ada apa? Kamu mau tidak menelpon mereka? Tidak perlu. Kamu tidak tahu. Setelah orang tua saya meninggal, berikan saya Kia. Saya semakin khawatir semuanya tutup. Kamu nggak takut aku ketawa kalau kamu bilang, sudah 2 atau 3 hari tidak makan. Jadi kamu mau makan? Saya akan menyuruh seseorang untuk membuatkannya untukmu. Bukan masalah makan. Saya berhutang banyak uang kepada orang lain di luar sana. Hanya ada toko obat. Saya bahkan tidak berani keluar. Takut orang membunuhmu di jalan.
Lalu bagaimana? Hal ini tidak boleh sampai diketahui oleh orang tua. Kalau tidak, saya akan tinggal beberapa hari di rumahmu. Saya punya beberapa pertanyaan tambahan. Misalnya, rumah saya sedang direnovasi. Terserah kamu. Anyai, aku sendirian di rumah. Juga cukup membosankan. Kalau begitu, pergilah ke tempat yang menyenangkan. Lagi pula kamu bosan. Pergi ke tempat yang kamu suka. Saya tidak mau pergi. Pergi sendiri. Saya mengajak teman datang ke sini. Berhati-hatilah di luar. Baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kamu mau melakukan apa? Saya tidak melakukan apa-apa. Aku merindukanmu. Mari lihat. Kalau rindu sama aku, tidak usah deh. Aku tidak mau. Beberapa hari ini tidak bertemu. 2 senjata ditukar dengan meriam. Sudah melihat. Orang sepertimu. Ternyata masih ada orang yang percaya padamu. Lebih baik dicatat dulu. Tidak ada salahnya. Lupakan saja. Kamu cepat pergi saja. Saya pergi mencari seseorang. Kamu pergi cari orang. Saya pergi mencari seseorang. Saya pergi mencari seseorang. Saya pergi mencari seseorang. Lupakan saja. Kamu cepat pergi saja. Kalau nanti ketahuan orang, aku bisa mengelupas kulit. Saya datang hari ini. Hanya ingin membawamu jalan-jalan. Lupakan saja soal jalan-jalan. Keluarga kami punya banyak mobil. Lagi pula, saya juga tidak suka padamu. Kalau begitu, kenapa rumahmu punya mobil sebanyak itu? Beri saya 1. Aku bilang, apakah kamu merasa sangat bosan? Datang ke sini saat jam kerja bikin orang ilfeel. Besok aku akan menyuruh kakak perempuan mengusirmu keluar. Pergi dari sini sekarang juga. Kalau begitu aku datang melihat adikku tidak boleh. Aku sudah bilang rumah kami tidak menyambutmu. Cepat pergi. Ibu. Ayah. Kamu kok datang? Sudah lama tidak melihatmu. Kembali untuk melihatmu. Ayah, kamu ini sedang melakukan apa? Senang bisa kembali melihatmu. Kenapa kamu begitu padaku? Lihatlah tetangga sekitar sekarang. Mereka sedang membicarakan apa? Saya bahkan tidak berani keluar jalan. Takut orang lain mengatakan aku sombong. Ayah, Anda tidak tahu. Masalah ini tidak seperti yang Anda kira. Kamu bilang yang mana? Lihatlah kebaikan yang akan kamu lakukan dalam 2 hari ke depan. Ayah, saya pulang hari ini. Hanya ingin memberitahumu tentang hal ini. Saya benar-benar lelah. Apa yang kalian buat sendiri, tanggung sendiri juga. Jangan ceritakan apapun padaku. Saya juga tidak ingin mendengar. Kamu cepat-cepat pulang saja. Jangan datang ke sini lagi nantinya. Ayah, Yanyan, kamu belakangan ini bagaimana? Kakak, berhenti saja. Saya tidak ingin melanjutkan seperti ini. Terus seperti ini tidak ada manfaatnya bagi saya. Sekarang kamu mau bicara dengan siapa? Aku kakak laki-lakimu. Kalau kamu tidak membantu aku, kamu mau membantu siapa? Saya datang hari ini hanya untuk memberitahumu. Apakah kamu masih ingin tinggal di keluarga Lin? Terus membuat keributan di kota ayam. Tidak bisa, saya tidak bisa menyelamatkannya. Aku tidak akan membantumu lagi. Bahkan jika aku meninggalkan keluarga Lin, aku juga tidak akan membantumu lagi. Sebenarnya, siapa yang melihatku ini?
Hati sudah hancur oleh orang lain. Baik. Kamu tidak perlu melakukannya di rumah keluarga Lin. Tapi kamu harus mendapatkan kepercayaan keluarga Lin. Ini juga sebuah cara. Aku berencana meninggalkan keluarga Lin. Tapi ini mau apa? Kau sudah melakukan apa saja? Sudah datang begitu lama. Apapun tidak bisa dilakukan dengan baik. Omong-omong saja. Bisa mencari masalah besar apa? Saya sebaiknya pulang saja dan terus merawat kakek. Merawatmu itu menyenangkan. Kakak, aku salah apa? Mengapa kamu selalu menargetiku di mana-mana sekarang? Kamu juga tidak lagi seperti dulu itu. Merawat kakak perempuan kedua saya. Untukmu. Bukankah itu karena kamu melakukannya dengan buruk? Saya sedang menargetkanmu lagi. Sekarang kamu sudah punya keyakinan. Tidak lagi menganggap kami para kakak ini. Diperhatikan. Kakak, aku tahu kalian takut aku mewarisi. Tapi saya memang ingin mewarisi. Ayah pernah berkata, siapa yang memiliki kemampuan untuk mengelola grup Minsheng? Biarkan siapapun yang mewarisi. Tapi sekarang orang tua tidak mengatakan apa-apa. Ingin diwariskan kepada siapa? Kamu tidak perlu mengatakan hal-hal menyeramkan itu padaku. Aku sudah lama tahu tentang kamu dan kakak ipar. Sudah semua ditarik ke saya. Ingin bersama dengan Cao Shi. Tendang keluar. Keluar dari sini. Lin Jiawei. Keluarlah dari sini. Keluar. Kamu keluar sini. Keluar. Sepupu laki-laki. Kamu masih ingat siapa aku? Saya mendengar dari orang-orang di perusahaan. Kamu dan saudara perempuanmu. Mati tak tua, pemalu. Kamu salah dengar, kan? Bagaimana bisa begini? Kamu salah dengar, kan? Mengapa kamu mungkin mengatakan itu? Kamu dengar dari siapa? Saya dengar dari siapa? Pikirkan sendiri. Saya dengar dari siapa? Waktu itu aku sedang bersiap untuk pergi ke kantor mencarimu. Muntah angin Hu. Mendengar kamu dan kakakmu. Membicarakan tentang apa? Sepupu laki-laki. Kamu sepertinya sudah terlalu banyak minum, ya? Saya minum terlalu banyak. Bagaimana mungkin? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu datang menanyai aku. Saya adalah istri Lin Jiawei. Kamu membuat keributan di keluarga Lin kami. Saya bahkan memiliki hak untuk mengucapkan beberapa kata. Tidak ada sama sekali? Kamu masih bilang apa? Lakukan apa? Saya melakukan apa? Apakah kamu pergi ke tempat adik perempuanku kemarin? Keluarga Yinglin. Kamu masih memukul dia. Aku memukulnya bagaimana? Kamu pikir menyerang keluarga Lin ini? Hanya keluarga Lin. Tidak ada seorang pun di rumah keluarga Lin. Menganggapnya serius. Apa artinya? Bromelon. Sepupu laki-laki. Kalian cepat hentikan. Ini adalah perusahaan. Kalian membuat keributan seperti apa di sini? Siapa yang menyuruh kalian pergi ke kantor mereka? Asalkan adik perempuanmu tidak mau bekerja sama. Kita hanya bisa memikirkan cara lain. Baik-baik saja. Jangan terlalu berlebihan. Mungkin dengan cara ini bisa menipu keluarga Lin. Benar. Benar-benar pantas disebut pasangan. Sedikit perpisahan. Tidak apa-apa. Mengatakan. Perhatian. Kalau tidak, aku benar-benar tidak sopan padamu. Memanggilku kemari untuk apa? Dengar-dengar. Kalian belakangan ini benar-benar telah melakukan.
Prestasi yang luar biasa. Sepertinya Lin Jia sudah menemukan segala fungsi saya dan Xiao Beishan. Hanya bisa mengambil langkah terakhir ini. Menipu untuk lolos. Iya, kita sekarang bersamaan. Bertengkar dengan Xiao Beishan. Jika seseorang ditemukan, akan segera selesai. Sekarang Do Yun dan Skuler tidak mau bekerja sama dengan kami. Tidak kooperatif. Iya, kinerja presiden dalam pertempuran nasib. Kamu juga melihatnya. Dia benar-benar menganggap rumah keluarga Lin seperti rumahnya sendiri. Ini untuk menjaga kepentingan keluarga Lin. Lalu, sopirnya mana? Sopir sekarang tidak mau menjemput kami. Saatnya memberi pelajaran pada dia. Supir muda yang tidak tahu diri. Kalian berencana untuk melakukan apa? Kah? Tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Beishan Ren. Membunuh itu tidak mungkin. Jadi membuat dia tidak mau mendengarkan kalian. Harus mencari cara. Membuatnya bisa mengangkatmu. Benar. Permisi. Kamu. Halo. Kamu melihat yang saya taruh di mobil maupun di atas panggung, tidak ada cincin berlian. Tidak ada. Saya dari kemarin sampai sekarang belum pernah mengendarai mobil ini sama sekali. Aku tidak melihat cincin apapun di kamu. Cincin sebesar ini. Apa ini bisa terbang lagi? Halo. Jiai. Apakah cincin berlian saya ada di rumah? Tidak ada. Kamu kemarin sama sekali tidak pulang ke rumah. Mengapa cincin itu bisa ada di rumah? Aku benar-benar ingin bertanya padamu. Apakah diletakkan di rubah sembarangan di rumah siapa ini? Hanya kamu yang memiliki kunci mobil ini. Apa kakek itu masih bisa datang? Mencuri cincinku tidak berhasil. Saya memang benar-benar tidak melihat cincin apapun. Bukan kamu pergi untuk menghibur. Kenapa saya harus menanyakannya kepadanya?